Oke, uh, selamat siang. Kita akan memulai untuk tutorialnya ya. Ada 5 soal nanti yang tidak terbahas akan jadi tugas gitu ya. Karena kita waktunya cuma 1 jam, jangan-jangan cuma bisa ngerjain 1 soal. Oke, saya tampilkan dulu soalnya dan Bu Zahidah mestinya sudah menaruh di GCR-nya ya. GCR apa namanya tadi? Ya, Google Classroom, benar Bu. GCR. Saya share juga di grup WhatsApp, juga ada grup kelas. Oh ya, oke. Jadi mestinya nanti kalau layar yang ini tertutup, sudah pada punya soalnya ya. Jadi ada 5 soal. Yang pertama tentang graf non-commuting yang tadi saya sudah disebut. Kita coba hitung, gambarkan grafnya untuk D8 dan Q8. Kemudian ini adalah suatu sifat yang kemudian kalau ini memang sudah isomorf, ternyata produknya juga ini isomorf, tapi dengan catatan di sini masih dibatasi A dan B-nya grup Abel. Nanti mungkin bisa dicoba-coba kalau nggak Abel, terus masalahnya di mana gitu ya, apakah ini masih isomorf atau tidak. Tapi kita lihat yang mudahnya dulu gitu bahwa ini isomorf. Lalu ini tadi sudah muncul di slide. Untuk Q8 tadi sudah kita lihat, dan ini untuk Q12-nya. Sebenarnya tadi beberapa sifatnya sudah kita hitung ya, tinggal kita melihat di mana yang di sini ternyata jadi graf lengkap, kemudian di sini masih tidak connect ya, karena ini masih Q4N dengan N sama dengan 3. Tadi yang terhubung itu kalau yang N sama dengan 4. Kemudian ini untuk graf yang relatif dengan masih Q8. Kita tadi cuma melihat bahwa ini planar gitu ya, tapi kita belum melihat bagaimana cara membuat grafnya ini gitu. Dan ini mestinya informasi dari graf G non-commuting bisa dipakai untuk di sini juga, karena basically ini graf G non-commuting juga, cuma kayaknya sekarang ikut dan ada batasan bahwa oh saya salah ya, ininya X, ininya A. Ini yang dimaksud adalah A ya, ini bukan X. Jadi ini adalah yang dibangun oleh A, berarti yang kita lihat itu cuma yang A, A kuadrat, A pangkat 3, dan E. Nah yang B, AB, A kuadrat, B, dan A pangkat 3B mestinya di sini tidak terhubung. Dan soal terakhir mengenai AC group. AC group itu adalah grup yang semua centralizer-nya itu komutatif. Nanti kita kalau ini tidak keburu, ya mungkin ada beberapa yang jadi tugas. Oke, kita mulai yang pertama dulu ya, D8 dan Q8. Nomor 1, D8 itu tadi dibangun oleh A dan B dengan A pangkat 4 sama dengan B kuadrat, dan sebentar, saya takut ketuker sama si Q8. Kalau D8 tuh kalau nggak salah BAB, mana catatannya ya? Saya coba cari di slide dulu ya. Di 8 menjadi 8.
Oke. A pangkat 4 B kuadrat sama dengan E. Kemudian BAB sama dengan A inverse. Lalu karena ini N-nya genap, maka Z-nya berisi E dan A kuadrat. Enggak pakai genap ganjil, maaf. Jadi di sini pokoknya senternya berisi E dan E kuadrat. Nah, jadi di sini kita punya himpunan titik-titiknya adalah enggak ikut, maaf. Adalah A pangkat 3, B, A-nya udah ya. B. Lalu B, AB, A kuadrat B, dan A pangkat 3B. Mestinya ada 7 ya. Waga, Fatma, 6. Oh, sebentar. Siapa yang harusnya nggak ada di sini? A, B, AB, A kuadrat B. 6 benar. Apa? Kan tanpa Z-nya 2. Senternya kan ada 2. Oh iya. Tapi harusnya cuma 6 ya? 1, 2. Oh, iya benar, sudah 6 itu. Oh iya, ini 6. Kayak ada 7. Oke. Nah, kita akan coba kalau ini yang non commuting ya. Sebentar. Kayaknya lebih cepat ngitung komutatornya nggak sih? Jadi kita ngecek apakah X-nya ini tidak sama dengan 1 gitu ya. Karena kan kalau X sama dengan YX kayaknya panjang, tapi kalau kita mengecek X inverse Y inverse XY mungkin lebih cepat. Yang jelas kalau A dengan A pangkat 3 kayaknya sih 1 ya. Ini E ya. Coba, siapa yang bisa jawab A inverse-nya berapa sih? Apakah 3? A inverse-nya yang mana? Kalau A pangkat 4 sama dengan E. Kurang keras deh jawabnya tadi. Ada yang jawab tadi. Oh, ada. Pangkat 3, Bu. A pangkat 3 ya. Ini A inverse, A pangkat 3 inverse, A pangkat 3. Ini mestinya E ya. Karena ini A pangkat min 4, ini A pangkat 4, masing-masing E. Jadi A sama A pangkat 3 mestinya tidak terhubung. Lalu kita cek antara A sama A pangkat 3B. Jadi antara A dengan A pangkat KB aja gitu ya. Ini menyangkut B, AB, A kuadrat B, dan A pangkat 3B. Dengan kalau yang B berarti A pangkat 0. Ini jadi A inverse, lalu B inverse A pangkat min K, lalu A, lalu AKB. Ini pengerjaannya mirip sama Q8 tadi ya, cuma memang bedanya tadi kalau di Q8 B kuadratnya tidak sama dengan E, kalau di sini sama. Nah, ini kan min K sama K kan habis ya. Jadi tinggal A inverse, B inverse, AB. Nah, ini yang kita punya adalah BAB
sama dengan A inverse. Nggak bisa dipakai ya. Ini jadi komutator dari A dan B. Ini tidak sama dengan E ya, bisa dicek. Kalau andaikan AB sama dengan sebentar. A inverse, B inverse, AB sama dengan E. Kalikan A di depan. Kalikan B lagi di depan. Ini artinya A dan B commute. Sebentar. Kontradiksinya sama apa ya? Saya mau coba kalau BA berarti kan sama dengan A inverse B inverse ya. Nah, ini berarti A inverse B inverse. Kontradiksinya sama apa ya? Mungkin itu Bu, kontradiksinya artinya dia kan masuk ke center, padahal kalau center itu harus commute sama semuanya. Sih, oke. Ini bukan gitu ya, ini mungkin centralizernya gitu, tapi harus ada kontradiksinya sama apa gitu ya. Coba ini adalah BA inverse. Belum kelihatan ya kontradiksinya sama apa. Oke, kita coba aja misalkan kalikan B di belakang. Jadi ABB sama dengan A inverse B inverse B. Jadi A sama dengan, kan B kuadrat sama dengan E ya, kita ada di D8. Jadi A sama dengan A inverse. Nah ini kan dari A2. Kontradiksi ya? Kontradiksi, ya. Bu Intan kayaknya mute dua-duanya. Kok nggak kedengaran suaranya? Terus, apa lagi yang perlu saya cek? Mungkin harusnya saya cek sekalian A pangkat L ya. Ya udah deh, A pangkat 3 aja. A pangkat 3 dengan AKB itu adalah A pangkat min 3, B inverse A pangkat min K, A pangkat 3, AKB. Jadi A pangkat min 3, B inverse, A3B. Ini tadi A ya. A pangkat min 3 itu A. B inverse, A pangkat 3B. Nah, ini agak beda sama si Q8 tadi ya. Kita nggak bisa pakai B inverse A pangkat 3B-nya. Tapi B inverse itu sama dengan B, saya lupa. Jadi kita bisa pakai ya. Jadi AB A pangkat 3B. Nah, kalau BAB sama dengan A inverse, lalu kita bisa pakai seperti tadi yang kita selip-selipkan BB inverse itu loh. A, B, B, A, B, kayak gitu ya. Sorry, ini maunya gimana? Jadi kan B, A, B. B, A, B, B, A, B, B, A, B.
Ini selip. Jadi BAB, BAB, BAB. Nah, ini jadi A pangkat min 3. Ini adalah A. Ini jadi AB. Betul nggak? Salah. A kuadrat ya. BA pangkat 3B adalah A. Jadi A kuadrat. Dan ini tidak sama dengan E. Satu lagi yang perlu dicek adalah antara B dengan AKB. Ini B inverse, B inverse A min K, B AKB. Ini B sama B kuadrat ya. B inverse kan sama dengan B. Ini habis. Jadi A min K, B AKB. Tapi B AKB itu adalah A inverse. Jadi A min K kali A min K. A pangkat min 2K. Ini bisa aja, ini akan sama dengan E jika K-nya sama dengan berapa? 2? Ya kan? Kan A pangkat 4 sama dengan E ya. Iya. Berarti A pangkat min 4 juga E ya. Iya. Jadi si B itu tidak akan nyambung dengan A kuadrat B, tapi dengan A pangkat 3B akan tetap nyambung. Jadi kita punya D8 itu A sama A pangkat 3 tidak ketemu, tapi A ketemu sama A pangkat 3B, ketemu sama A kuadrat B, ketemu sama AB, dan ketemu sama B. A pangkat 3 juga ketemu sama semuanya. Dan ya, jadi kita bisa buat seperti ini. Ini masih ketemu, ini masih ketemu, ini masih ketemu, dan ini juga ketemu. Oke. Ada yang mau bikin untuk Q8? Q8 itu vertexnya sama. Ganti huruf kali ya. X kuadrat, X pangkat 3 ya. Pangkat 3, Y, X, Y, X kuadrat Y, dan X pangkat 3Y. Lalu kita lakukan seperti tadi. Ini mestinya sama ya. Karena relasinya itu X pangkat 4 sama dengan E, X kuadrat sama dengan Y kuadrat, BEB lagi. Y inverse XY sama dengan X inverse. Bedanya di dua ini ya. Nah, yang ini mestinya sama. Lalu
kita cek A, AL sama AKB ya. X, Bu. Kebiasaan pakai A. XL sama XKY. Ada yang mau jawab? Pada malu-malu. Mungkin harus dikasih dipanggil. waktu gitu, Bu. Enggak, maksudnya dijawab aja gitu. Oh, Jadi, jawab bareng langsung. sama-sama saya nulis apa yang kalian katakan lah. Pokoknya percaya aja. Oke, siapa ya? Zaki, ada Zaki? Laila tuh. Ini dia. Apa tidur semua ya? Coba on kamera deh. Kita ya udah Karin, coba Karin. Karin co-host nih. Udah, Nah, Bu. Ini apa? XL, X pangkat L, X pangkat min min L, L, Y inverse, Y inverse, X pangkat min K, XL, atau kebalik. Oh, ya betul. X pangkat K kali Y. Iya. Nah ini kan bisa dicoret ya. Coba terusin. X X pangkat min L, L, Y pangkat min 1, X pangkat L, kali Y. Terus pakai cara yang seperti tadi. X pangkat min L, X pangkat min L. X pangkat min L. Ini sebenarnya udah kita kerjain tadi ya. Tapi nggak apa-apa kan. Ya. Oke. Jadi ini akan sama dengan E jika L-nya sama dengan 2. Tapi kan kalau L-nya sama dengan 2 itu nggak ikut main kan dia ya. Kan X kuadrat kan nggak ikutan di situ. Jadi oke. Jadi bisa dibilang kalau X sama XKY ya semuanya juga nyambung. X pangkat 3 akan nyambung dengan semuanya. Tinggal yang Y dengan XKY ya. Oke, Karin udah. Sekarang siapa ya? Ini nggak susah kok, cuma ini aja. Clarita ada nggak Clarita? Rambu Maya? coba on kamera deh biar Bu Intan tahu mana yang. Saya nggak bisa lihat kalau saya share screen. Oh, Nggak bisa lihat siapa yang on cam. Oh, ini ada yang baru kelihatan. Oke, ini dia ada ya, ini dia. Ya, silahkan. Y inverse. Y inverse, Ya. kemudian Y inverse X inverse K, ya kan? Terus Y sama X pangkat KY. Terus sama yang tengah ini bisa diganti sama ini X pangkat K. Ini ya, tengah ini ya. Iya, Bu. X pangkat K lagi. X pangkat K lagi, terus Y. Terus yang tengah ini bisa diganti sama X pangkat X inverse 2K. Dan ini akan sama dengan E jika K-nya sama dengan 2. Iya. Oke. Jadi
X kuadrat Y, cuma X kuadrat Y yang tidak terhubung sama si Y. Nah, jadi kita bisa bikin gambar X, kemudian X itu akan nyambung dengan semuanya, kecuali X pangkat 3. Lalu di sini ada X pangkat 3 yang nyambung dengan semuanya juga. Ini akan nyambung dengan ini. Bentar. Oh, XKY sama XLY belum dihitung ya. Di sini juga lupa. Kita lupa ngitung AKB dengan ALB-nya belum. Ya udah kita tulis aja ya. Tapi rasanya udah ya tadi ya. Setiap catatan sebelumnya. Ini juga yang untuk XKY dengan XLY, lihat catatan sebelumnya. Tapi intinya kita akan peroleh bahwa yang bertetangga itu adalah X kuadrat dengan X pangkat 3Y dengan X kuadrat Y. Ini yang tadi di catatannya kalau nggak salah sama dengan E jika K min L sama dengan 1 gitu. Kalau nggak salah tadi seperti itu. Nah, jadi yang bertetangga tidak sama dengan E ya. Tidak sama dengan E kalau X min L-nya sama dengan 1. Dan satunya lagi ini ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini? Sama ya gambarnya ya. Padahal grupnya beda gitu. Yang satu relasinya X kuadrat sama dengan Y kuadrat, tapi tidak sama dengan E. Yang satunya lagi Y kuadrat sama dengan E. Gitu. Jadi kita di sini memperoleh suatu contoh di mana grupnya ini tidak isomorf, tapi grafnya bukan cuma isomorf ya, sama ya. Ya kalau gini disebutnya isomorf atau sama. Ya udah itu saja gini ya. Nah, oke. Jadi kita baru saja melihat soal nomor 1 ya. Soal next-nya nomor 2. Siapa yang ke nomor 3 aja deh. Sekarang kita G non-commuting untuk Q12, G-nya sama dengan A kuadrat. Ya sebenarnya seperti tadi ya. Tadi Q8 isinya A, mau nulis vertexnya aja deh. P gamma Q12 gimana sih cara nulisnya? A sama E sama A kuadrat tidak ikut. Iya, saya pakai A lagi ya. Walaupun tadi A untuk yang D8 tapi sebenarnya ya tinggal ganti huruf aja. A pangkat 3, B, A kuadrat B, dan A pangkat 3B. Salah, lupa. Ini kalau Q8 ya. Kalau Q12 itu A pangkat, bentar, saya kok jadi bingung.
Q12 itu A pangkat sampai pangkat 5, 3, 2, N. Sebentar. Rumusnya dulu ya. Dibangun oleh A dan B. A pangkat 6 yang sama dengan E. Iya. Yang ininya sama. Berarti sampai 5. Sampai 5 aja. Terus B, AB, A kuadrat B, A3B, A4B, dan A5B. Jadi titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul nggak? Digambar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, mengikuti cara yang tadi, antara A dengan yang lain itu pasti AK dengan AL ini tidak ada yang sama dengan A. Oh, sorry. Saya harus hati-hati ya. A pangkat 3 nggak ada di situ. Kenapa? Oh, saya salah. Ini A kuadrat. Z-nya beda. Q12 itu E sama A pangkat 3. Nah, ini harusnya E ya. Tapi kan E-nya tidak sama dengan A kuadrat. Jadi 4 titik ini yaitu A kuadrat, A pangkat 4, dan A pangkat 5, mereka membentuk graf lengkap. Lalu AKB, A pangkat K dengan ALB, ini harusnya rumusnya sama aja dengan yang kita tulis di atas ya, cuma kan beda angkanya aja. Ini harusnya jadi A pangkat min 2K. Dan ini sama dengan A pangkat 3 kalau salah. Sorry, A kuadrat ya. G-nya A kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat atau sama dengan inverse A pangkat inverse dari A kuadrat apa ya? A pangkat 4 ya. Ini kalau K-nya min 2 ya. Jadi tapi A pangkat min 2 itu adalah A pangkat 4. Jadi A pangkat 4 tidak akan sebentar. A pangkat 4. Tapi di sini semuanya juga nggak ada yang nyambung ya. Atau kan graf G non-commuting itu sama dengan G atau sama dengan G inverse. Nah, G inverse-nya itu adalah A pangkat 4
Jadi ini akan sama dengan A pangkat 4. Oh, ini sama dengan kayaknya -1, maaf. Oh, yang ini baru -2. Nah, jadi A pangkat -1 itu adalah berarti kan A pangkat -1 dengan ALB ini sama dengan A kuadrat, dan A pangkat -2 dengan ALB sama dengan A pangkat 4. A inverse itu adalah A pangkat 5 ya. Dan A kuadrat itu A pangkat 4. Tapi kenapa A sama yang lain juga katanya nggak ada? Apa kita salah hitung ya? Tapi kalau kita hitung lagi sebenarnya sama ini ya harusnya. XL. Oh, sebentar. K sama L-nya saya tukar ya. Oh, berarti ini K kan? A pangkat -2K sama. Kita coba kita hitung manual aja dulu. Sorry, ini biarin dulu. Nah, kita hitung yang antara A dengan ALB. Ini kan A inverse, B inverse A pangkat min L, A ALB. Jadi A inverse, B inverse, AB ya. A inverse kali A inverse. Oh, ini ya. Oh, berarti kayaknya K-nya juga K-nya juga bisa 2 atau K-nya 1 ya. Oke. Nah, kalau gini udah mencakup semua ya. Berarti A kuadrat, A pangkat 5, dan A pangkat 4 itu semuanya tidak ada yang nyambung dengan ALB. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada sepertinya, Bu. Iya. Ini gimana nulisnya? Sama dengan A kuadrat atau ini pertama gini ya. Ini perlu nggak? Ini nggak perlu. Nah, ini kan tadi udah ngitungnya kayak gini. Dan ini sama dengan A kuadrat atau A pangkat min 2 jika K-nya 1 atau K-nya min 1 atau K-nya 2 atau K-nya min 2 ya. Dan ini berarti mencakup A kuadrat, A pangkat 4 dan A pangkat 5. Nah, tinggal AKB sama ALB. Ini tadi belum kita hitung sih, tapi kita hitung aja sekarang. Tadi kelupaan. B inverse A pangkat min K, B inverse A pangkat min L, AKB, ALB. Ini, tadi saya tambahin BB inverse ya. A pangkat
K-L, B, lalu ALB. Yang ini jadi A pangkat K, lalu B inverse. Yang ini jadi A pangkat L min K, lalu A pangkat LB, A pangkat K, B inverse, A pangkat 2L min K, B. Nah, iya ini tadi udah sebenarnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa. A pangkat K, A pangkat K min 2L. Jadi A pangkat 2 K min 1 sama dengan A kuadrat jika K-nya sama K min 1. Atau sama dengan berapa? K-1 sama dengan min 1. Mohon maaf Bu, itu bukannya 2 dikali K min L ya Bu? 2, oh iya. Aduh, salah lagi. Ini L ya. Iya. Jadi K min L. K min L sama dengan 1. Satunya lagi. K min L. Berarti L min K aja ini mah ya. Jadi antara yang bisa nyambung itu adalah yang B sama A pangkat 3B, tapi nggak bisa sama yang satu. Oh, sebentar. K min L sama dengan min 1. Oh, sebentar. Iya, artinya ada B di sini, dia ada A kuadrat B di sini. Kenapa B sama A kuadrat B nggak bisa juga ya? Mungkin harus dilihat A2 K min L sama dengan A pangkat 4. Nah, ini berlaku kalau K min L sama dengan 2. Dengan cara yang sama, K min L, L min K juga sama dengan 2. Jadi, jarak yang ada sisi itu berarti hanya B sama A pangkat 3B. Ini sama A pangkat 5B. Lalu ada A pangkat 4B, AB dengan A pangkat 4B. Ya. Jadi ini adalah graf yang G non-komuting. Oke. Kelihatannya kita cuma sempat kerjakan 3 soal ya, mungkin 1 soal lagi, berarti nomor 4 dan nomor 5 sebagai tugas. Kita lihat nomor 2. Karena ini menarik ya. Nomor 2 itu berarti kalau kita sudah punya graf yang gamma G dengan gamma H-nya isomorf, nah produknya juga ternyata isomorf gitu ya. HDB itu akan dibuktikan ya. Salah. H cross B. Nah, apa saja yang harus kita buktikan untuk membuktikan isomorfisme graf? Tadi Nidia udah jawab, Karin udah, siapa lagi yang muncul? Oh, cuma Nidia sama Karin ya? Yang lain kemana? Yang lain malu-malu gitu. Tadi siapa? Nidia sama Karin dari... Ini dia dari mana? Nggak ditulis. Karin dari UNER,
Berarti perwakilan UNER sudah ada. Sekarang siapa mau mewakili UB? Ayo Mungkin Rizky aja. Rizky dan Zaki. Ya, cuma sebutkan aja apa yang harus kita buktikan untuk membuktikan isomorfisme graf. Perwakilan UGM mungkin Rambu Maya atau Nikita. Bijektif ya, Bu. Siapa yang bijektif? Ini isomorfisme graf ya. Kan tadi pagi saya udah sebut ya udah. Berarti kan jumlah vertex-nya harus sama ya. Ini kan tadi kita bisa katakan dua graf ini isomorf ya, yang D8 sama D8 ini. Dan jumlah vertex-nya pertama sama. Kedua, kalau setiap di sini misalkan ini terhubung, ini juga terhubung gitu kan. Terhubung lagi, bertetangga ya. Setiap di sini bertetangga, di sini juga bertetangga. Jadi kan ada isomorfisme, misalkan dari A ke X, A pangkat 3B ke X pangkat 3Y, B ke Y, sehingga kalau ada sisi di antara A dengan A pangkat 3B, maka ada sisi juga antara X dengan X pangkat 3Y. Nah, jadi yang pertama harus kita cek adalah jumlah titiknya itu sama. Artinya di sini kita harus cek jumlah titik dari gamma G cross A, apakah sama jumlahnya ya, jumlahnya sama dengan jumlah titik di H cross B. Nah, ini kalau G-nya itu kan jadi kalau misalkan ya saya tulis dulu ya, G cross A itu adalah himpunan pasangan G dan A, G-nya di G, A-nya di A. H cross B berarti HB, A-nya di H, B-nya di B. Tapi kalau vertex di gamma G cross A, harusnya kan senternya nggak ikut ya. Jadi operasinya gimana sih kalau di himpunan G cross A ini? Kalau saya punya GA dikalikan dengan G1A1, itu hasilnya adalah GG1AA1. Nah, senternya gimana? Apakah sama dengan center dari G di cross dengan center dari A? Oke, kita cek ya. Misalnya GA ini artinya kan GA G1A1 sama dengan G1A1 GA untuk setiap G1A1 di G cross A. Ini tadi definisinya adalah GG1 AA1.
ini G1G A1A. Nah, ini kan berarti GG1 sama dengan G1G. Artinya G1-nya, artinya G-nya ada di ZG. Tapi kan kalau A-nya mah komutatif ya. Di soalnya diketahui A-nya komutatif. Berarti ZA-nya itu adalah seluruhnya. Berarti di sini bisa kita katakan ini adalah ZG kali A aja, gitu ya. Nah, kalau gitu, banyaknya vertex dari gamma apa tadi? G cross A adalah banyaknya vertex dari G cross A dikurangi banyaknya vertex dari ZG cross A. Nah, ini kan artinya banyaknya vertex di G kurang ZG aja ya. Betul nggak? Kan A-nya mah ngikut aja gitu ya. Artinya di sini ya seperti itu. Bentar. Kayaknya perlu, apakah kita perlu tahu banyaknya unsur di B nggak ya? Nah, tapi ini sebentar ya, coba saya pikirin dulu ini. Takutnya perlu syarat tambahan di mana banyaknya unsur di A harus sama dengan banyaknya unsur di B. Bentar ya, coba saya cari dulu. Oh iya, ya saya lupa. Di soalnya harusnya ditambahkan sifat diketahui bahwa banyaknya unsur di A sama dengan banyaknya unsur di B. Nah, ini baru jelas. Nah, oke. Kalau banyaknya unsur di G yang bukan ZG di cross dengan A, jadi ada berapa? Karin lagi? Atau Lydia lagi? Mohon maaf, Bus. Gimana, Bus? Elemen Secara umum ya. Kalau saya ingin
melihat banyaknya unsur di pasangan terurut AB. A di A, B di B. Ini sama dengan apa? Banyaknya elemen di A dikali banyaknya elemen di B. Ya. Nah, berarti kalau ini kan, kalau ini G cross A dikurangi ZG cross A kan sama aja dengan G yang bukan ZG dikalikan ini ya. Ya, sebenarnya gini sih. Ini kan jadi GA dikurangi ZG Kali A. A. Nah, ini adalah G kurang ZG kali A. Dan ini sama dengan banyaknya unsur di G yang bukan ZG kali A. Nah, dengan cara yang sama, untuk H cross B, itu sama dengan H min ZH dikalikan B. Tapi karena gamma G isomorf dengan gamma H, maka banyaknya unsur di sini, ini kan banyaknya vertex, sama dengan banyaknya vertex di sini. Dan juga karena diketahui banyaknya unsur di A sama dengan banyaknya unsur di B, jadi kita bisa simpulkan bahwa banyaknya vertex di sini akan sama dengan banyaknya vertex di sini. Nah, cuma tadi catatan kita menggunakan A dan B-nya komutatif ya, sehingga di sini langsung set A-nya sama dengan A gitu. Nah, untuk menunjukkan grafnya isomorf, kita juga harus menunjukkan kalau ada misalkan A apa ya, GA ini bertetangga dengan G1A1, maka petanya ini yang mau dibuktikan ya. Petanya misalkan namakan VG ya. VGA. Ah, ya udah. VGVA gitu ya. Bertetangga dengan VG1 VA1. Tapi ini juga tidak sulit karena sorry. Mungkin harus pakai huruf lain ya. Nah, V itu yang untuk isomorfisme dari gamma G ke gamma H, dan C itu untuk korespondensi satu-satu dari, karena ini jumlah elemennya sama ya. Jadi kan ada C, ini satu bijeksi, dan V-nya itu yang menyatakan V-nya itu untuk isomorfisme graf dari VG ke VH. Nah, ini kalau dia bertetangga kan artinya GA G1A1 sama dengan tidak sama dengan G1A1 GA. Tapi ini
kalau karena isomorfisme graf, Pj si A dikalikan Pj si A1 harusnya juga tidak sama dengan si J1 si A1 sorry, ini dicek si home group kali ya. Sini cuma dibilang A dan B grup Abel. Oh ya. Ya, karena Abelnya ya. Jadi ini cukup dijeksi. Apa tadi? Nah, kenapa mereka tidak sama? Karena kalau sama, ya, kalau andaikan dikasih bintang ya, bintang ini sama, ini artinya Pj Pj1 sama dengan Pj1 Pj, tapi kan karena isomorfisme graf tadi, ini akan mengakibatkan GG1 sama dengan G1G, gitu ya. Nah, jadi ini kontradiksi. Kontradiksi dengan ini. Jadi dihapus. Kontradiksi dengan ini, ya. Nah, jadi kita punya antara dua titik yang bertetangga, kotaknya juga bertetangga di sana untuk graf yang dihasilkan dari produk dari dua grup. Cuma di sini masih dibatasi untuk A dan B-nya komutatif. Mungkin bisa dipikirkan bagaimana kalau A dan B-nya tidak komutatif gitu. Apa syarat tambahan yang harus diberikan kalau ingin mengatakan graf dari produk dari grup tadi juga tetap akan isomorf. Oke, jadi di sini saya kelebihan sedikit waktunya ya. Masih ada tadi berapa soal 3. Nah, jadi untuk tugas nomor 5 ya, tugas 5 sekarang tinggal kerjakan. Ada yang chat. Jangan lupa presensi. Oke. Apa tadi? Ya, untuk tugas 5 kerjakan nomor 4 dan 5 gitu ya. Ini gimana Bu Zahidah? Saya boleh live? Mereka bubar Ya, dari Bu, Zoom atau ada, gimana? ya biasanya setelah ini sudah boleh live Zoom. Tapi ini karena Bu Intan sudah berakhir sesi Zoom-nya, akan ada sesi penyerahan sertifikat. Oh gitu. Ya. Oh iya kan nggak ada Zoom lagi ya. Kuis mah nggak usah sama saya ya. Iya. Oke. Silakan Karin. Iya Bu, jadi jadi setelah ini ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolik yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Indo MS School, Ibu Siti Zaidah. Kepada Ibu Siti Zaidah, dipersilahkan. Mungkin teman-teman yang bertugas bisa ngasih aba-aba untuk sesi foto. Mana sertifikatnya belum di-share? Oke. Oke, terima kasih Bu Intan atas penjabarannya. Maaf atas kekurangan. Oh, enggak. Sangat banyak sekali topik yang bisa digali.
Iya, betul. Ya, kepada Dr. Intan dan Bu Zaidah, ada hitungan ketiga untuk siap-siap berpose ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Bisa foto Intan. bersama semua Oh iya, partisipan benar-benar. Iya. buat kenang-kenangan. Sudah ada, Bu. Nanti saya kirim. Mungkin yang ini coba di stop share dulu. Kita coba minta tolong peserta on kamera biar ada kenang-kenangan. Ada loh, tadi dipanggil Bu Intan kok nggak ada yang bersuara. Kenapa kok takut? Padahal salah juga nggak apa-apa. Bentar, ini kayaknya double ya. Bentar, saya pindah aja. Nah, ini udah nggak. Oke, ini udah semua on cam ya. Dalam hitungan ketiga, silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, udah. Nggak kedengaran. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Intan. Terima kasih Bu Intan. Sama. Terima kasih, Bu Jadi Intan. tutorial mulu. Tugasnya tadi nomor 4 dan 5 ya. Kan soalnya sudah ada. Kuisnya hari Jumat gitu ya. Iya. Iya, Bu. Nah, oke. Ya, bocoran dikit lah. Kuisnya sekitar tugas juga gitu. Nah, loh, sudah dapat bocoran. Gak akan jauh-jauh. Oke, saya izin leave. Terima Ya, Bu. kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa besok hari terakhir kuliah. Bu, Oke, silakan. dari Bu Intannya tadi ada ngasih deadline nggak buat tugasnya? Ada dong, saya yang posting, Bu. Tenang aja. Oh iya, oke. Oke, Bu. Mau Bisa deadline jangan kapan? besok, Bu. Mau deadline kapan? Hari Sabtu aja, atau Sabtu, Jumat. Bu. Iya, Bu. Boleh, Bu. Iya, Bu. Atau Sabtu. Minggu. Boleh. Minggu boleh. Boleh, Bu. Boleh Nanti, banget. Bu, nanti numpuk lagi di semua Sabtu. Bu Niza, ya wes Sabtu ya. Mm-mm. Sabtu aja lah, Minggu nanti terlalu lama, nanti malah menyepelekan. Kuisnya kan Iya, hari Bu. Jumat. Nanti Iya, nggak Bu. pakai belajar. Oh iya, terima kasih. Ya udah. Silakan Akbar di end meeting. Udah selesai, oke. Oke, terima kasih. Sehat semuanya.